Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita ucapkan syukur bersama-sama karena kita bisa berkumpul. Nah, di sini Bapak ingin melihat yang tidak hadir siapa, nanti Bapak absensi. Siap. Siapa? Siap. Mas Nopal. Yang adalah Mas Nopal. Nah, ya Mas Nopal saja ini. Ya. Nah, Mas ini Nopal ini sedang sakit kan? Ya. Itu akan berhubungan dengan materi kita yaitu Iya. akhlak membesuk orang. Itu akhlak. Oh, sedikit tikus. Ya, siapa Pak? Oke, sebelumnya marilah kita membaca doa belajar dan selanjutnya Al-Fatihah, lalu dilanjutkan membaca surat pendek Al-Ikhlas saja biar ikhlas kan bentuknya. Ya. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahman amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Di sini kita berjumpa lagi dengan Bapak ya. Ya, Pak. Dengan pelajaran baru yaitu akidah akhlak dan akhlak membesuk orang sakit. Nah, sebelumnya itu setiap orang itu dapat kendala ya. Kendalanya itu berupa musibah. Nah, musibah itu yaitu musibahnya berupa sakit. Nah, ketika sakit itu kita memerlukan sebuah support. Sehingga kita dapat Obat, Pak. bukan obat. Sehingga kita dapat semangat dan segera sembuh dan bertemu dengan kawan-kawan. Ya, Pak. Nah, di sini ada dasar kewajiban bagi orang sakit. Nah, di sini kita baca bersama-sama ya. Ya Pak. Bapak dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Hakul muslimi alal muslimi khamsun masradus salami wa iyadatul maridi wa tiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tasmitul hadis. Ayo Mas baca artinya biar semangat. Artinya, hak seorang muslim atas muslimnya ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang loro. 3, mengantar jenazah. 4, memenuhi undangan. Dan yang terakhir, mendoakan orang yang wahid. Nah, dasar kewajiban dari ayat di sini yaitu hadis di sini yaitu menjenguk orang sakit yang wajib dua ini. Ya, Pak. Nah, kenapa kita harus menjenguk orang sakit? Karena sudah jadi kewajiban kita, Pak. Ya. Pak. Iya, kenapa kan diwajibkan kita menjenguk orang sakit? Bin Ma'ari, Pak. Menjalin silaturahmi juga bisa Pak. Ya, baik kita sekali. Mendoakan. Ya, itu termasuk adat. Iya. Selanjutnya, next. Nah, hukum menjenguk orang sakit yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah ada yang tahu? Wajib. Apabila ada yang sudah menjenguk, maka kita kudu Pak. Itu pertama itu diwajibkan karena sebelumnya jika belum ada yang menjenguknya ya. Tapi kalau setelah ada yang menjenguknya maka gugur kewajiban kita. Jadi sunnah Muhammad. Terus selanjutnya orang yang sakit ya. Menjenguk orang sakit tetap dianjurkan. Terkadang dalam kondisi tertentu menjadi wajib tanpa melihat parah atau tidaknya. Seperti ketika pandemi itu. Ketika pandemi kan kita juga ketika menjenguk itu perlu melihat kondisi. Iya.
kondisi kondisi sekitar dan mengikuti protokol kesehatan. Hal ini sudah menjadi modal di antara kita, bahkan seringkali sebagian kita hanya merasa perlu menjenguk teman, saudara, atau kenalan yang sakit. Jika sudah masuk rumah sakit, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk salah satu orang sahabatnya yang hanya sakit mata. Padahal itu hanya menjenguk sakit mata. Kita teman kita yang masuk angin kadang kita nggak jenguk. Iya Pak. Malah Kenapa ada yang jenguk Pak? terlalu kebangetan. Iya itu malah dia Pak. Padahal dia orang yang baik ya. Iya Pak, berarti. Selanjutnya, jika sudah masuk rumah sakit, ya dari mana? Bukan ini ya, bukan sejenis kebutaan atau penyakit mata yang berat. Jadi itu tadi penyakit yang ringan ya. Iya. Lalu Al-Habis Ibnu Hajar berkata mengenai menjenguk orang yang sakit mata. Bahkan sudah ada hadis khusus yang membicarakannya, yaitu hadis Zaid bin Arqam. Dia menceritakan Rasulullah SAW menjenguk saya karena sakit mata. Oke, next selanjutnya. Ada menjenguk orang sakit. Ini kurang semangat ya. Kita speaking bentar. Boleh Pak. Ya Pak. Jadi, Sini aja Pak. Ini jogetan ini Pak. enggak. Kali. Di sini saja. Oke, speakingnya itu mudah. Kita uji konsentrasi saja karena tadi kita kelihatannya kurang fokus ya. Fokus dulu. Iya. Pertama tangannya di atas dulu. Di atas. Mendekat. Budar. Pegang pundak. Bunda. Udah sombong Pak. Lagi. Budar. Pegang kacamata teman. Belum yang kacamata dulu ya, nanti rebutan. Oke, sekali lagi ya biar bagus. Putar. Yang pakai jam angkat tangan ke bawah. Yang pakai jam, pakai jam. Udah, sebenarnya sedikit kurang bagus. Lumayan lah, sudah semangat. Ya juga tuh Pak. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, kita sampai di sini yaitu ada menjenguk orang sakit. Yaitu yang poin pertama ya, kunjungan dilakukan di waktu yang pantas. Ada yang mau tahu maksudnya waktu yang pantas? Tidak. Ya. Ya, benar. Tapi sebelum itu ada yang paling penting yaitu mengkontak orang yang sakit atau yang menunggu atau yang merawat dokternya Pak. Jam besuk. Ya, itu kalau di rumah sakit. Ya. Kalau di rumah kita kontak keluarga. Nah, kenapa kita harus mengkontak dulu? Ada yang tahu? Biar bisa kenalan Pak. Nah, itu plus minusnya ya. Iya. Suatu. Ya biasanya yang Saya penting tidak harus mewajibkan yang sakit kasih makan kepada tamunya ya. Kan terkadang kan ekonomi sebuah keluarga itu nggak sama nggak. Nah, kenapa? Karena biar ada persiapan dahulu orang yang sakit itu. Maaf ya, ini sedikit kotor. Misal ya, ada si Bulan mau menjemput ke rumahnya Fauzi, tapi belum kontak. Kan nanti kan akan ditahukan bahwa si Fauzi itu kan belum dikontak, jadi kan dia belum persiapan saat dijenguk. Misal ya, maaf ya, ada dia belum mandi, belum dibasuh tubuhnya kan jadinya bau. Atau kan terkadang kalau sakit parah kan jarang kan ya, kadang dibersihkan kalau ada masuk ya keluar kotorannya di samping atau di mana-mana untuk orang yang lebih sepuh biasanya. Selanjutnya yaitu waktu berkunjung kita jangan terlalu lama karena akan mengganggu istirahatnya. Karena orang sakit itu perlu istirahat. Yang ketiga jangan terlalu banyak bertanya. Kenapa jangan terlalu banyak bertanya? Capek. Membebani si sakit Pak. Maksudnya membebani gimana? Membebani. Kira loh. Jadi ngomong terus loh Pak. Iya, tapi jangan bertanya yang enggak ya. Misalnya kayak bertanya gini. Ini penyakit apa? Kayak mau beli bukan mental itu. Iya. Sembuh kok. Nanti. Nah, seharusnya kita itu sebagai teman kesadaran memberikan support Iya. sehingga dia melupakan
penyakitnya itu, dan kita memberi semangatnya gini, kamu pasti bisa kok, pasti sembuh. Padahal sama dokter mengatakan bahwa sebenarnya penyakitnya itu nggak sembuh, tapi kita berkata sebaliknya, sehingga dia kan mempunyai menenangkan hatinya, sehingga dia itu semangat menghadapi cobaan yang dia terima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Next. Tata-cara membusuk orang sakit. Setelah aku pakai. Iya, sangat cerah. Cerah. Niat yang baik. Kalau dulu pasti yang baik gimana? Iya, dia ya. Ya, nggak boleh pakai. Iya. Nggak boleh Pak. Dia dipuji orang. Saya tidak Pak. Baik-baik. Karena kewajiban Pak. Jadi Iya, Nah, semuanya harus. Yang kedua, menanyakan keadaan sakit agar merasa senang karena mendapatkan perhatian. Nah, untuk poin yang sebelumnya kita boleh menanyakan, tapi jangan terlalu Detail. detail. Iya, iya. Yang ketiga, menghibur si sakit dan memberikannya motivasi untuk bersabar. Poin yang sebelumnya, tidak mencela penyakitnya. Gimana maksudnya mencela penyakitnya, Mbak? Penyakit. Penyakit. Perhatikan. Ya. Tidak menjalani itu seperti apa, Mbak? Contohnya aja. Ini sakit. Apa ya? Pakai contoh orang tua nggak apa-apa. Oh, kayak gitu. Apa gitu, Pak? Ih, sakit. Nah. Jijik sekali. Ih, sakit. Kayak gini ya, misalnya si Bulan lagi ya, berarti Bulan dan si Kuling. Ramadan. Gimana? Nah, si Ramadan ini mengatakan kepada si Bulan bahwa kamu kok penyakitan. Nah, itu nggak boleh. boleh Pak. Boleh Nggak boleh. Ini sesat, Pak. Ini sesat. Yang kelima yaitu menjenguk meski ia anak kecil, dari tidak tepat usia yang dijenguk itu. Iya. Bisa anak saudara, anak tetangga, anak istri sebelah. Anak Ada mantan Pak. Oh yang maksudnya itu. Kan itu termasuk silaturahmi kan? Mas? Iya, Pak. Karena Boleh bukan menjadi- silaturahmi sama Lainnya berat sekali ya Pak. Oh, iya. Kalau Dan selanjutnya mendoakan orang yang sedang Sakit. sakit. Nah, ini adalah doa Iya. untuk orang yang sakit. Dibaca bersama-sama. Baca bersama-sama atau perwakilan dari masing Amin. Dari Bukan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkuli sayyidi yu'ti min syarri kulli nafsin aw ainin hasid. Allahu yasika bismillahirrahmanirrahim. Oke? Mas, ayo baca artinya aja Mas. Oke. Artinya dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu, dari kejahatan setiap jiwa atau ain yang dengki. Allah yang menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim dalam kitab As-Salam nomor 2186. Nah, baik. Selanjutnya poin 7. Menjenguk lain jenis yang bukan mahram boleh asalkan aman dari fitnah dan menjaga ketakwaan dengan menundukkan pandangan. Aku di tengah. Itu bukan di tengah, Orang itu biasa Pak. di teknologi sebenarnya. Berarti kalau kita berkunjung ke rumah pacar harus sama Yang penting ada teman perempuan laki-laki sehingga kan bisa untuk menghindari fitnah dan menjaga ketakwaan. Iya, betul. Ketakwaan. Dan tidak boleh pegang-pegangan ya itu ya. Oh iya, Pak. Oh iya. Ya, sedangkan yang tanya dan tanya kepada keluarganya aja ya. Oh iya. Jangan ujuk-ujuk datang langsung pegang. Kok kamu panas gitu nggak boleh ya. Apa-apa Pak. Dari mulai kejelasan perhatikan kamu menjenguk agar jangan sampai mengganggu si sakit yang sedang beristirahat. Itu seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Ya. Kita perlu mengontaknya dulu dan melihat kalau di rumah sakit itu jam besuknya berapa, karena kan sudah diatur oleh rumah sakit. Iya, betul. Dan kita bisa tanya juga kepada yang menunggu apakah si beliau ini yang sedang sakit, sedang istirahat atau sedang berjaga. Dan jogging. Ya nggak mungkin ya. Ini salaman Pak, ini salaman Pak. Ibu sih, Bu. Oh, ibu Pak. Oh. Bismillah Pak. Itu kecuali yang mana ya sakitnya abal-abal. Tapi gak ada apa-apa. Dosa Pak. Bukan gitu. Terima. Yang
berdasarkan sakit kan jalan-jalan kan ya nggak mungkin. Mungkin Pak ada. Ya kan yang jodoh di taman. Ya kan itu saudara Pak. Itu bukan jalan-jalan ya itu namanya refreshing. Iya, Ya, benar. Pak. Nah gitu kan. Dan untuk mengganti suasana dari rumah sakit itu kan Iya. termasuk Jenuh. ya kejenuhan. Kalau taman menjenguk yang sakit. Banyak enggak Pak? Ya itu biar kalian mempunyai adab yang baik ya itu perlu sangat perlu kan. Biar masnya itu menjadi sosok yang baik. Iya. Asal. Mungkin masnya sepertinya sangat semangat dibaca. Yang pertama, mengukuhakan. Pak itu apa Pak? Mengukuhakan. Oh, nah, itu Jalianan, jalianan Pak, jalianan. Pak kalau Itu jalinan. Mengukuhakan. silaturahmi antara yang sehat. Dan yang Oke, sakit. yang kedua Mbak Fatar baca. Pak, sebentar. Kalau yang Makan sakit, nanti ketularan sakit gimana Pak? Gimana? Pakai masker, Mas. Kan orang sakit adalah ketularan sakit. Ketularan sakit. Pakai masker. Ya itu sebelum kita menjenguk itu kita harus sehat dulu ya. Iya. Sehat secara jasmani rohani dan nggak sakit ya. Nanti kita kalau ketemu yang sakit dan ketemu yang sakit kan malah dapat double itu kan jadi gimana ya? Iya. Jadi kan nggak baik ya, malah ketemu dengan penjenguk yang lain malah kamu nularin yang lain itu jadi nggak baik. Terus pakai masker. Nah itu salah satunya untuk mencegah kalau kita sedang sehat ketemu yang sakit kita harus mengutamakan protokol kesehatan kita sendiri dan mengingatkan orang lain kalau yang menjenguk itu yang menjenguk itu tidak memakai protokol. Iya Pak. Oke selanjutnya masuk baca mas. Ketiga, membuka kesadaran untuk terus berbuat baik di kala sehat. Nah baik selanjutnya Menjadi kalau sendiri. Menjadi instrumen untuk mendapatkan hidayah dari golongan. Nah maksud internal itu sendiri apa? Maksudnya Penilaian Pak. Jalan. instrumen itu katanya Cara. cara Oh ya. Media ya. ya bisa jadi. Pak, tolong Pak, dari semua Pak. Oke next habis. Selesai. Ternyata materi kita cukup. Iya. Oh, beda sekali Pak. Beda sekali. Saya sampai nggak ngantuk Pak. Karena berhubung materi kita sudah lumayan pendek, kita lakukan apa ya? Diskusi saja ya mengenai hikmah menjenguk orang sakit. Kita bagi menjadi dua kubu, kubu barat dan kubu timur. Blok dan on-blok. Ya. Iya, blok Pak. Kelompoknya Gini aja, Orang Pak. juga ya. gini. Kan kalau yang laki-laki kan biasanya dapatnya kan dua. Nah, kalau perempuan satu. Berarti yang cowok jidung dua. Dua. Nah, Mas Safi dengan bahasa Iya. dan yang lainnya bertiga. Isunya apa Pak? Diskusi tentang yang kalian pahami tentang ada penjenguk Hikmahnya apa? orang yang sedang sakit. Tak ada hikmah. Hikmahnya kita harus beli makanan. Iya, kalau menjenguk orang Enggak sakit. gitu, Pak. Pak, sendiri aja. Oke, diskusi Bapak kasih waktu 1-2 menit aja ya. Apa ya? Saya juga tidak tahu ya. Berarti perasaan dari kakak lali. Menjaga silaturahmi. Terus Hikmahnya jadi seneng. support. Lemari. Terus Tapi kyowo. oh, terus Tadi rasanya aku pengen hikmah. oh, Gila semua saya tahu. Ini kayaknya enggak Udah Pak, udah. Dari perwakilan dari kelompok satu. Dan coba dulu sebagai pemimpin ya. Iya. Ayo, perwakilan silakan Mas. menjadi silaturahmi. Di tempat juga Pak. Mau Menjadi silaturahmi Pak. Kalau teman-teman Oke, satu. Bentar. Siapa yang kamu kelompokin siapa? Namanya sebutkan. Oh, Anggota. Kelompok satu anggota. Oh, kelompok satu anggota saya Muhammad Ramadan dengan tuan saya Sabina Ya. akan mempresentasikan destinasi terkait hikmah adab menjenguk orang sakit. Ya. Yang pertama, menjaga silaturahmi.
Yang kedua, yang kita jenguk menjadi senang karena kita sebagai saudara, teman ataupun keluarga menjenguk, mendoakan seperti itu. Nah, Lalu yang ketiga, kita melakukan salah satu apa yang diberitakan oleh Allah dalam hadis tersebut. baik. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya panggilannya siapa? Mata Pak Ewin. Mata baik. Benar Pak. mata Pak, tapi dia tidak mau. Sungguh mulia sekali dirinya. Iya, ya cemburu loh, cemburu loh. Berani mempermasalahkan diri sendiri ya, berani. Iya. Ayo. Saya kalau berdua dengan anggota Mbak Fatwa dan juga Mbak Imannya. Hikmah dari menjenguk orang sakit yang pertama, jadi katakan Mas Ahmad tadi benar sekali Pak, nggak boleh sama, Pak. Iya, iya. Enggak tadi Supaya semangat, supaya semangat yang sakit, jadi mendapatkan motivasi untuk sembuh gitu Ada Pak. hero. Iya. Terus yang ketiga itu apa namanya? Apa itu? Happy hero. Tetap happy ya. Kita kan sama teman kan seharusnya Besti lah, besti harus. besti lah gitu pokoknya solidaritas. Baik, jawabannya yang semua sudah benar. Tapi Bapak tidak mencantumkan satu poin yang di PPT dulu, yaitu apa? Salah satu adabnya. Tapi adabnya ini sunnah. Apa coba? Menghubungi jamnya Pak Jam. Bukan. Menghubungi. Bukan. Sing piye Pak, sing piye? Salah satu adabnya. Sebagai satu Pak. Saat kita menjenguk. Ada ya Pak? Bukan. Yang tadi kan Bapak sudah tuliskan beberapa. Ada yang Bapak sembunyikan satu yaitu apa? Ini nggak wajib sunnah. Membawa neneknya. Nah. Bapak. Saat kita menjenguk baiknya kita membawa makanan kepada yang sakit. Pak, ada yang bisa jenguk orang itu tak? Ayo. Saya sebenarnya dengan Bapak tadi itu nggak pas. Sunah. Orang dulu sih orang kotor orang kanan. Ya ada baiknya kita membawa. Ya, ketika kan kita nggak punya uang, kita bisa mengajak teman-teman yang lain. Dan kita bisa melakukan patungan. Itu kan salah satu cara untuk meminimalisir kebanyakan mengeluarkan uang. Nah, selanjutnya Bapak ingin memberikan sedikit kata-kata pembicaraan. Lalu beberapa orang itu berpura-pura menjadi kuat ya. Padahal di dalamnya itu nah, ketika sakit itu kita perlu memberikan support agar dia apa? Sakit lagi. Karena kan terkadang dia merasakan sakit tapi dia berpura-pura tetap kuat. Aku kuat. Si paling kuat Si paling kuat Pak. Padahal kan di dalam hatinya kan dia kan butuh support. Kok ini yang mestinya kok gak ada yang jenguk aku. Kok doi kayak gitu? Iya. Kakak. Kan teman-teman aku merupakan aku kan mental dia kan jadi down apa aku kecil kan gitu ya. Oh, iya. Jadi saat kita apa sedang berkumpul dengan orang dan Budaya Pak. berkolega, berteman, Iya. kita harus memikirkan tentang hubungan itu menjalin silaturahmi dengan salah satunya menjenguk teman yang Sakit. Supaya sembuh Pak. Oke, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak lupa kita tutup dengan baca alhamdulillah. Oh iya. Gula Pak. Alhamdulillah dan kafaratul Alhamdulillah.